Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan membahas tentang Quran surat At-Tin. Dan sekarang kita membahas surat At-Tin. Kompetensi dalam pelajaran ini itu memahami arti dan isi kandungan Quran surat At-Tin. Sebagai bagian dari makhluk hidup itu berarti segala yang ada di dunia, segala yang ada di alam, ada hewan, tumbuhan, jin, setan, manusia. Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan manusia dengan sebaik-baik penciptaan. Manusia adalah makhluk sempurna di antara makhluk lainnya yang juga dipenuhi dengan segala kebutuhan di alam semesta. Namun, kesempurnaan itu tidaklah akan ada artinya jika dalam menjalani kehidupan manusia tidak berbuat kebajikan dan tidak mensyukuri atas apa yang dianugerahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau manusianya itu tidak bersyukur, tidak berbuat kebajikan, maka tiada guna manusia hidup di dunia. Nah, itulah muqaddimah dari surat ini, ya. Dan surat At-Tin ini, ya kan, termasuk di dalamnya menerangkan tentang itu. Surat At-Tin ini terdiri dari 8 ayat, termasuk surat pendek yang ada di dalam Al-Quran. Nah, surat-surat pendek ini terdapat pada juz 30 atau bisa dikatakan sebagai juz amma. Surat At-Tin ini termasuk surat Makkiyah yang diturunkan di Makkah sebelum Nabi Muhammad hijrah. Kalau surat Madaniyah, surat yang diturunkan di Madinah sesudah Nabi Muhammad hijrah. Nah, nama surat At-Tin tersebut, ya kan, ini diambil dari ayat yang pertama, wattini waszaitun. Wattini artinya buah tin. Nah, merupakan urutan ke-95 dalam Al-Quran yang diturunkan setelah surat Al-Buruj. Adapun bacaan surat At-Tin, Bismillahirrahmanirrahim. Wattini waszaitun wa turi sinina wa hadzal baladil amin. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Summa radadnahu asfala safilina illa alladhina amanu wa 'amilus salihati falahum ajrun ghairu mamnun. Fama yukadzibuka ba'du bid-din alaysa Allahu biahkamil hakimin. Adapun arti dari surat At-Tin adalah demi buah tin dan buah zaitun, dan demi bukit Sinai, demi kota Mekah yang aman. Sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Kemudian kami kembalikan dia ke tempat yang serendah-rendahnya, atau neraka, kecuali orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh. Maka bagi mereka pahala yang tiada putus-putusnya. Maka apakah yang menyebabkan kamu mendustakan hari pembalasan sesudah adanya keterangan-keterangan itu? Bukankah Allah hakim yang seadil-adilnya? Nah, itu tadi arti dari surat At-Tin. Adapun kandungan dari surat At-Tin juga, yaitu yang pertama manusia. Kemuliaan manusia diciptakan dengan sebaik-baik ciptaan di antara makhluk lainnya. Dan manusia itu memang yang terbaik, kan? Jadi kita harus bersyukur karena Allah menciptakan sebaik-baik makhluk adalah manusia.
Namun, ya kan, ada tetapinya. Semua makhluk pasti akan dikembalikan menjadi makhluk yang paling buruk. Asalnya dari tanah, ya kembali ke tanah, ya kan? Manusia dibuat dari tanah, jadi nanti kalau mati ya kembali ke tanah. Kecuali manusia yang beriman dan berbuat baik. Janji Allah tentang pahala yang tak terputus bagi manusia yang beriman dan berbuat kebajikan. Sebaliknya, manusia yang berpengaruh buruk dan enggan berbuat kebajikan, maka baginya balasan yang setara dengan apa yang telah mereka perbuat, dikembalikan dalam keadaan serendah-rendahnya. Melalui surat At-Tin, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi peringatan tentang keadilan Tuhan di hari pembalasan. Dari yang sebagian dari manusia yang tidak beriman mendustakannya, padahal pada hari itu pula Allah Sang Adil memberi penghakiman. Intinya ketika kita hidup di dunia, kita nggak boleh sewenang-wenang, kita nggak boleh seenaknya sendiri. Kita harus melakukan kebaikan agar nanti ketika kita mati juga mendapat kebaikan. Kita harus selalu beriman kepada Allah, bertakwa, dan selalu berbuat baik. Itulah penjelasan singkat mengenai surat At-Tin. Sekian dari saya, Khairul Kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.